Ada satu fase dalam hidup di mana kita sadar tidak semua hal baik perlu diumumkan, tidak semua bantuan perlu diingatkan, tidak semua pengorbanan perlu dicatat dan dibacakan ulang. Semakin dewasa seseorang, semakin ia paham bahwa kebaikan yang sering disebut-sebut pelan-pelan kehilangan nilainya sendiri. Ada orang yang setiap kali merasa tidak dihargai, langsung mengungkit, "Aku sudah begini untuk kamu." Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, padahal seringkali ia berubah menjadi tagihan. Kebaikan yang tadinya tulus mendadak terasa seperti hutang yang harus dibayar. Padahal kalau memang sejak awal niatnya memberi, kenapa harus ada daftar yang disimpan rapi dalam ingatan? Kedewasaan mengajarkan satu hal sederhana tapi berat. Lakukan yang baik, lalu lepaskan. Jangan simpan sebagai senjata. Jangan jadikan sebagai alat untuk membuat orang merasa kecil. Karena ketika kebaikan dipakai untuk menekan, ia bukan lagi kebaikan, ia berubah menjadi kuasa. Ada hal-hal yang seharusnya hanya menjadi urusan kita dengan Tuhan, dengan hati nurani kita, dan dengan diri kita sendiri. Bukan bahan untuk memenangkan argumen, atau bukan alat untuk membuktikan bahwa kita lebih baik berkorban. Orang yang benar-benar kuat justru jarang bercerita tentang apa yang sudah ia lakukan. Ia tahu bahwa tidak semua orang perlu tahu. Ia juga sadar tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak ada apa-apa. Karena pada akhirnya nilai sebuah kebaikan tidak terletak pada seberapa banyak orang yang mengetahuinya, tapi pada seberapa ikhlas kita saat melakukannya. Kadang kita tergoda untuk mengungkapkan semua yang sudah kita beri karena kita merasa tidak dilihat, tidak dihargai, tidak dianggap. Tapi mungkin disitulah ujian sebenarnya. Apakah kita berbuat baik untuk dihargai manusia, atau karena memang itu yang ingin kita lakukan? Semakin dewasa, semakin kita belajar bahwa pengakuan bukanlah kebutuhan utama. Tenang dalam diam justru lebih menenangkan. Membiarkan orang lain tidak tahu kadang jauh lebih menjaga martabat diri kita sendiri. Ada harga diri di dalam sebuah kebaikan yang kita lakukan, dan harga diri itu di dalam diam. Ada keanggunan dalam tidak mengungkit, karena orang yang sibuk menghitung kebaikannya sendiri tanpa sadar sedang mempersempit makna memberi. Ia terjebak pada transaksi bukan ketulusan, dan hubungan yang dibangun di atas transaksi cepat atau lambat akan retak. Bukan berarti kita harus membiarkan diri dimanfaatkan. Bukan berarti kita tidak boleh kecewa. Tapi ketika kita merasa perlu terus mengingatkan orang tentang apa yang sudah kita lakukan, mungkin yang perlu kita periksa bukan mereka, melainkan niat kita sendiri. Kadang diam bukan berarti lemah. Diam adalah bentuk pengendalian diri. Diam adalah cara kita menjaga agar kebaikan tetap bersih. Biarlah orang lupa, biarlah orang tidak tahu jika memang itu pernah kamu lakukan dengan tulus. Maka ia sudah selesai saat kamu melakukannya. Tidak perlu dihidupkan kembali hanya untuk memenangkan perasaan. Karena pada akhirnya yang paling dewasa bukan yang paling banyak memberi, tapi yang mampu memberi tanpa perlu dikenang. Dan semakin kamu berjalan lebih jauh dalam hidup, kamu akan sadar bahwa kebaikan yang paling kuat justru yang tidak pernah dibicarakan lagi. Ada ketenangan yang aneh ketika kamu memilih untuk tidak menyebutkan apapun. Ketika kamu tahu, kamu pernah ada di saat orang lain terpuruk, tapi kamu tidak merasa perlu mengingatkan mereka tentang itu.
Kamu tidak perlu sertifikasi, tidak perlu tepuk tangan, tidak perlu pembuktian. Karena kamu tahu persis siapa dirimu tanpa harus meyakinkan siapapun. Kedewasaan juga mengajarkan bahwa tidak semua orang akan membalas setimpal. Bahkan sebagian mungkin akan melupakan, sebagian lagi mungkin akan berubah sikap, dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Apakah kamu tetap tenang atau berubah menjadi pahit? Mengungkit kebaikan seringkali lahir dari luka yang belum selesai, dari rasa ingin diakui, dari keinginan untuk merasa penting, dan itu mungkin manusiawi. Tapi kalau harus dipelihara, ia bisa menggerogoti keindahan niat awal. Ada orang-orang yang diamnya bukan karena tidak punya cerita, tapi karena ia memilih menjaga harga dirinya. Ia tidak ingat dan tidak ingin terlihat seperti sedang menagih. Ia tidak ingin hubungan berubah menjadi daftar saldo. Siapa memberi apa, siapa berutang apa. Hubungan yang sehat tidak dibangun di atas ingatan tentang jasa, tapi di atas rasa saling menghargai yang tumbuh tanpa paksaan. Dan kalau suatu hari kamu merasa lelah karena merasa tidak dihargai, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu harus mengingatkan mereka. Mungkin itu tanda bahwa kamu harus berhenti memberi di tempat yang salah, karena memberi pun butuh kebijaksanaan. Dewasa bukan berarti terus mengorbankan diri tanpa batas. Dewasa adalah tahu kapan memberi, kapan berhenti, dan kapan melangkah pergi tanpa perlu drama. Ada kalanya kamu tidak perlu menjelaskan bahwa kamu pernah berbuat baik. Cukup kamu tahu, cukup hatimu mencatat, dan jika kamu percaya pada keadilan yang lebih besar dari sekedar pengakuan manusia, maka kamu akan tenang. Sebab kebaikan yang sejati tidak kehilangan nilainya hanya karena tidak disebut-sebut. Ia tetap ada, ia tetap bernilai, bahkan ketika tidak ada satupun orang yang mengingatnya. Dan mungkin disitulah letak kebesaran jiwa. Ketika kamu bisa tetap lembut tanpa perlu diumumkan, baik tanpa perlu diingatkan, dan tetap tenang meski tidak pernah disebut sebagai orang yang berjasa. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang terlihat dewasa bukan seberapa sering ia mengatakan, "Aku sudah berbuat banyak untukmu," tetapi seberapa lapang hidupnya ketika ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa.